Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di Google Meet ini. Selanjutnya salawat berserta salam marilah kita hantarkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang ini. Baiklah teman-teman yang saya hormati, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk dapat menghadiri speech saya secara online ini. Pada kesempatan ini, saya Arif Farhan Rinaldi akan menyampaikan suatu speech yang berkaitan dengan global warming atau pemanasan global. Teman-teman yang saya hormati, dewasa ini, global warming atau pemanasan global telah menjadi suatu masalah yang sangat serius, di mana pemanasan global ini terus memburuk seiring dengan aktivitas manusia yang semakin banyak dan semakin beragam. Kita mengetahui bahwa bumi kita ini sudah berumur lebih dari 4,5 miliar tahun, dan kita tahu bahwa dengan usia yang sudah sangat tua tersebut, tentu bumi juga semakin memiliki banyak beban, mulai dari polusi, mulai dari bencana alam, dan segala macamnya yang menyebabkan bumi semakin hari semakin buruk keadaannya. Dan juga kita perlu melihat kembali kepada aktivitas manusia saat sekarang ini. Di era 4.0 seperti saat sekarang ini, kita mengetahui bahwa industrialisasi dan juga teknologi semakin masif, di mana manusia berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang bisa memudahkan kehidupan manusia. Di sisi baiknya kita dapat melihat bahwa kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan secara cepat dan instan. Namun, kita perlu melihat kembali ke sisi lainnya. Di sisi lain, dampak buruk yang ditimbulkan oleh teknologi tentu saja sangat banyak, seperti misalnya timbulnya polusi dan juga timbulnya kerusakan alam dikarenakan penggunaan teknologi tersebut sebagai konsekuensi daripada penggunaan teknologi itu sendiri. Seperti misalnya dari industri pabrik misalnya, industri pabrik itu cenderung banyak menghasilkan polusi, misalnya polusi udara ataupun polusi tanah yang dikarenakan pembuangan limbah yang dilakukan secara sembarangan ataupun tidak sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, lalu apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan? Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dikarenakan adanya perusakan lingkungan ini adalah di mana rusaknya lapisan ozon di atmosfer bumi ini sendiri. Di mana hal ini akan menyebabkan permasalahan berupa perubahan iklim yang semakin tidak menentu dan juga cuaca yang semakin ekstrim. Kita dapat melihat sekarang ini, seperti di lingkungan kita saja misalnya, kita melihat bahwa ketika cuaca panas, sangatlah panas, dan ketika hujan, itu bisa menyebabkan sampai terjadinya banjir, hadirin sekalian. Ini membuktikan bahwasanya saat sekarang ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam, tentu kita harus terlebih dahulu tahu apa itu lapisan ozon. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah mengetahui apa itu lapisan ozon. Ozon ini sendiri merupakan suatu lapisan mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi bumi beserta isinya dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Jika lapisan ozon ini semakin menipis dan semakin rusak, tentu sinar ultraviolet daripada matahari itu sendiri dapat mencapai permukaan bumi tanpa adanya saringan atau penyaring. Kita ibaratkan lapisan ozon ini sebagai penyaring daripada sinar ultraviolet yang mengandung berbagai unsur-unsur yang dapat merusak bumi itu sendiri. Paparan dari sinar ultraviolet yang tidak sesaring ini sangatlah berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Pernahkah kita memikirkan bagaimana kondisi lapisan ozon bumi saat sekarang ini? Menurut para pakar lingkungan dunia, lapisan ozon itu mengalami penipisan secara konstan dari tahun ke tahun. Bahkan dikatakan bahwa beberapa tempat seperti misalnya di Arizona dan juga California sudah terdapat banyak sekali lubang ozon. Lubang ozon inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan di Arizona dan California berupa cuaca ekstrim hingga mencapai lebih daripada 60 derajat Celcius. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yang pertama adanya penggunaan CFC pada produk rumah tangga dan kendaraan. Klorofluorokarbon merupakan salah satu aspek
zat kimia yang banyak digunakan pada produk-produk rumah tangga, misalnya penggunaan AC dan juga gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh motor atau mobil. Kemudian yang kedua, ada faktor yang ditimbulkan dikarenakan penggundulan hutan secara besar-besaran yang berakibat buruk terhadap kualitas udara. Manusia diketahui sebagai satu-satunya spesies di dunia yang menuliskan selamatkan pohon dari kertas yang mereka gunakan dari pohon itu sendiri. Ini membuktikan kepada kita bahwa pada bahwasanya manusia saat sekarang ini itu lebih cenderung menggunakan segala aspek yang ada di bumi untuk kepentingan material, namun sayangnya tidak dibarengi dengan adanya unsur bertanggung jawab mereka untuk menyelamatkan bumi yang sudah mereka rusak itu sendiri. Tentu saja, tanpa adanya pepohonan atau tumbuhan tersebut, maka karbon monoksida dan juga polusi tersebut tidak akan bisa terserap atau tersaring dan akan menumpuk pada lapisan ozon itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang kita sebutkan tadi yaitu bagaimana industrialisasi yang semakin masif. Industri memang baik untuk menggenjot perekonomian dan menyediakan lapangan kerja, namun industri cenderung tidak baik jika tidak digunakan dengan metode eco-green atau bagaimana menggunakan industrialisasi dibarengi dengan pelestarian hutan ataupun lingkungan itu sendiri. Yang mana jika hal tersebut terjadi, maka residu-residu semisal polusi asap dan limbah tersebut tidak akan dapat tersaring dan dapat mencemari udara dan tanah itu sendiri, yang pada akhirnya akan berakibat buruk terhadap ozon itu sendiri. Lalu dampak apa yang akan dirasakan oleh lingkungan dan makhluk hidup dengan kondisi lapisan ozon yang semakin mengkhawatirkan ini? Saya akan membawakan dua dampak, yaitu dari segi lingkungan. Yang pertama, kita dapat melihat bahwasanya terjadi yang namanya cuaca ekstrim ataupun yang namanya permasalahan yang berimplikasi terhadap bencana alam, seperti misalnya kebakaran hutan, mencairnya es di kutub utara, kegagalan panen massal dikarenakan cuaca kemarau yang berkepanjangan, kemudian adanya banjir dikarenakan cuaca yang dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar ke depannya. Kemudian yang kedua, penggundulan hutan secara besar-besaran. Kita mengetahui bahwa manusia adalah satu-satunya spesies di bumi yang menuliskan selamatkan pohon pada kertas yang mereka gunakan dari pohon itu sendiri. Hal ini sangat miris tentu saja, dikarenakan tanpa adanya pohon ataupun tumbuhan yang memadai di suatu tempat, tentu saja gas karbon monoksida ataupun polusi tidak akan terserap dengan baik dan akan menumpuk pada lapisan ozon. Inilah yang menimbulkan permasalahan di mana lapisan ozon semakin menipis pada akhirnya. Kemudian yang ketiga itu adalah industrialisasi yang semakin masif. Industri memang baik untuk mengenjot perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun industri cenderung tidak baik untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan polusi, asap, dan limbah yang dihasilkan oleh industri itu sangatlah besar. Misalnya dari segi polusi asap itu sendiri, ataupun polusi terhadap pencemaran tanah itu sendiri. Di mana hal-hal ini berpotensi pada akhirnya untuk mencemari udara itu sendiri dan pada akhirnya berpotensi untuk merusak lapisan ozon. Kemudian kita harus melihat apa saja dampak yang dihasilkan oleh lapisan ozon yang semakin mengkhawatirkan kondisinya ini. Yang pertama itu semakin meningkatnya temperatur udara dan bumi menjadi semakin panas. Kita bisa melihat saat sekarang ini saat siang sangatlah panas dan ketika hujan bahkan bisa menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan memang bumi saat sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, di mana bencana alam seperti misalnya kebakaran hutan, mencairnya es di kutub utara, kegagalan panen massal, banjir rob serta tsunami merupakan bencana-bencana langganan yang selalu datang pada setiap daerah di negara kita ataupun di dunia ini. Kita melihat apa yang dihasilkan oleh manusia. Manusia itu sendiri akan mendapatkan dampak-dampak buruk berupa risiko penyakit atau kesehatan yang semakin mengkhawatirkan. Karena paparan sinar UV yang semakin masif, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti misalnya katarak, kanker kulit, menurunnya kesehatan karena cuaca yang semakin ekstrim, dan segala macamnya. Melihat begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini, tentu diperlukan sumbangsi dan peran serta dari segala pihak untuk mengurangi penyebab pemanasan global ini sendiri. Tak terkecuali dari diri kita sendiri sebagai individu. Sebagai individu ada beberapa langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ini. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan tindakan penghijauan.
seperti misalnya menanam tabur lampot di sekitar pekarangan rumah kita, menanam tanaman untuk menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen untuk lingkungan kita itu sendiri. Selanjutnya kita bisa untuk mengurangi pemakaian daripada produk-produk rumah tangga yang menggunakan CFC itu sendiri, misalnya mengurangi penggunaan produk AC ataupun cat semprot yang mana pada cat semprot tersebut terdapat CFC itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita harus meningkatkan kesadaran bersama untuk mengurangi tingkat polusi dan pencemaran. Misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan bijak, misalnya dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi, angkutan umum, mengurangi penggunaan plastik yang tidak bisa terurai oleh tanah, dan mulai beralih kepada kantong belanjaan yang sudah diterapkan peraturannya oleh pemerintah. Kemudian kita juga harus mengurangi pembakaran limbah seperti misalnya pembakaran plastik serta mengurangi serta berperilaku hemat energi. Lalu jika kita ingin menekan bencana yang lebih besar ke depannya, maka kita harus memulainya dari hal-hal kecil. Ibarat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Sedikit langkah kita maka akan menghasilkan dampak besar bagi orang lain dan juga lingkungan sekitar kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak baik bagi dunia. Kita harus sebagai pionir-pionir muda harus bersemangat dalam membawa manfaat bagi lingkungan kita. Dengan melakukan tindakan-tindakan kecil tersebut saja, kita sudah berperan terhadap keselamatan hidup banyak orang, terutama anak cucu kita di masa depan, di mana mereka tetap bisa melihat pohon-pohon hijau, melihat lingkungan yang bersih, di mana tidak ada pencemaran yang masif saat sekarang ini, dikarenakan bencana-bencana tersebut berawal dari pencemaran dan juga berawal dari tindakan-tindakan yang tidak bijak yang dilakukan oleh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.